Selamat datang di channel Selamat Haryanto. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-video dari saya. Terima kasih. Yuk, saksikan videonya. Ini asap situ. Oh, apa-apa. Udah biasa, Teng. Kecuali kalau ada orang lain. Kalau ada orang lain, kasihan orang. Kalau saya mau udah biasa. Nah, teman-teman saya kan ahli hisap semua. Apa Pak Haris saya di Riau? Bulan dari Riau, ya rokok paling jangan jadi rokok, aku jadi bisa kerumunan. Lah, saya mau Bang Di Eman. gunung begini aja kan tengah gunung di Riau. Pak Haris ngerokok, Bang Eman ngerokok. Lah, saya di tengah-tengah udah. Ada itu kadang-kadang nyomot sebatang. Perjalanan ke timur luar biasa ya. Aduh. Itu kalau nyebut taruh mana? Kemarin mah di atas itu kan, samping SD. Sekarang. Itu aja, naruh aja di pinggir jalan, cuman agak masuk gang. Ini masuk ini ya? Ini sampai bawah ini. Ini masuk ini. Waktu ngepres kali ini. Kompres banget itu, udah jago. Kagak bersen. Itu lagi ya? Dulu lagi. Pernah Bapaknya di Bandung apa di sini? sekarang lagi di Ciamis. Jualan mall. Kau tahu? Statusnya belum. Oh, status. Pengen bahasanya mahal banget dari Bang Awan. Kalau enggak, oh iya ada status ya. Pengen yang keluar tadi kayak ABG Bang udah terusan terbaik Bang Pai. Sebetulnya dia di Ciamis mau ikan. Jadi ada tanah lahan gitu, lahan punya orang tuanya di sana. Mau ditaruh ikan, cuman lagi musim hujan begini khawatiran banyak yang pada hanyut, akhirnya dipending dulu. Kan jalan dulu kan? Mana? Bali, buset, bawa orang lagi segini. Masih perjalanan ke Bali ya. Tapi dia dapat beberapa hari loh di Bali loh. 3 hari, Bang Pai itu. Saya bilang, nah ini apa bukan lah, jalan-jalan kita orang kaya. Nginepnya aja di hotel. Udah keren dah. Siapa? Hah? Bang Besar siapa? Itu tadi, di Bolen. Cuma sementara bawa nanti lagi ngasih waktu. Kamu usaha apa? Molen kayak gini apa molen? Bolen. Molen apa? Bolan Bandung. Bolu. Bolan yang isinya pisang itu namanya. Bolan. Sayang ada coklatnya gitu. Ya. Nah itu kan tadi praktek ininya ya, cara main di itunya. Jadi yang penting kita punya deposit. Kalau deposit, yang paling gampang itu lewat OVO. Kalau toko pakai itu biasanya belum pernah nyoba. Saya biasa pakai virtual BCA. Berapa lama? Cepat juga, paling nggak jam-jaman lah. Cuma orang kan sekarang udah model yang imani begitu, daripada banyak yang Pakai itu ya. terus juga ada jasa, jadi jasa penerima dia udah direkomendasi sama produknya kayak exchanger gitu lah. Oh iya, toko itu. Bukan OVO, maksudnya Ali ini Exchanger. beda lagi. Bedainnya lagi, bukan gitu. Maksudnya transaksinya kan kalau yang tadi pilihannya terbatas tuh, yang di pilihan di Indodax-nya. Nah Indodax tuh nyerahin ke pihak ketiga, namanya exchanger, model exchanger gitu, Buat jual beli. buat jual beli. Jadi kalau kita mau withdraw bisa lewat itu, dia lebih biaya lebih murah, biaya transaksi juga jadi jamin cepet. Nah itu kan deposit. Terus kalau mau, sebetulnya saya kan pengalaman dulu di akhir tahun 2020 ya, sampai saya berhenti yang dulu itu karena saya dijebak. Jadi kita main itu tuh dulu ada mentornya, belajar sendiri main Indodax tuh koin trading harus ada mentornya. Iya. Kalau sendirian kita tersesat. Jadi saya waktu itu panduannya tuh lewat chatroom. Jadi chat room yang ada di situ. Oh, yang ada di Programnya nih, gitu. Udah saya ngikutin apa yang ada di situ kan. Ternyata begitu kesini banyak sales di situ. Sales tuh maksudnya gini. Marketingnya inilah. Oh, bukan. Marketingnya Bukan koin itu. marketingnya, bukan. Jadi orang yang koinnya nyangkut. Ah. Jadi misalnya gini, ada orang beli koin apa gitu. Nggak nyampe. Itu dia beli di harga tertinggi kan misalnya. Terus harganya nggak pernah naik lagi. Akhirnya nyangkut di situ. Nah, nyangkut di situ, dia mau jualkan rugi gitu kan. Nah, akhirnya Di chat, di di chatroom tuh sama dia diviralin gitu kan, biar orang pada beli. Karena kan hukumnya begitu, semakin Iya, banyak iya. yang beli koin naik kan. Nah, nanti kalau begitu koin udah nyentuh di harga dia, dikit lagi harga dia jual, udah turun lagi kan. Nah, saya terjebak di situ waktu itu. Udah dapat lumayan bagus. Saya ngikutin itu beli koin kan. Koin apa saya lupa tuh. Saya beli. Bukannya naik malah turun terus. Udah nggak naik-naik lagi. Itu masih gantung tuh. Ya, akhirnya waktu itu saya CL. Close langsung. Cut loss, maksudnya jual rugi. Ya. Yang penting jadi rupiah lagi, tapi keuntungan yang udah saya dapat tuh hilang, jadi saya rugi, jadi tekor. Ya dulu ikan lo tutup lubang lah. Akhirnya kan tekor. Tapi sini buat tutupin sini gitu. Akhirnya kan, udahlah saya capek kalau begini mah. Akhirnya saya berhenti tuh, rupiahnya saya amanin di Bitcoin. Jadi waktu itu harga Bitcoin masih 100 juta. Kalau tahun kemarin. November 2020. Rupiahnya saya beliin aja Bitcoin, udah saya simpen. Maksudnya udahlah, ntar lagi. Saya nggak lagi capek gitu kan, udah mendingin dulu kan. Nah, terus pas Bitcoin naik sampai 400 juta. 400, 600 gitu kan. Saya bukan Bitcoin. Yang saya akhirnya main Indodax lagi, Doge kan harga 32, 34, turun lagi 32 lagi, 33 sekitar itu tuh. Dia melihat
rame di berita-berita, Doge naik 1000%. Wah, berapa nih? 300 sekarang. Oh, bener 300. Naik ke 300. Terus saya waktu itu inget banget harga masih di 100, 150. Udah mau bergerak. Ya, saya ngomong ke siapa ya? Mas Eko. Mas Eko, ini saya ada Bitcoin nih, saya beliin Doge aja Pak ya. Ya terserah sih, udah tuh. Tapi nggak jadi karena masih di luar kan, masih sibuk, masih ngobrol segala macem. Nggak jadi saya jual Bitcoin saya. Padahal udah 2 kali lipat naiknya tuh. Banyak. Jadi dulu 100.000 udah jadi 250. Kalau saya jual 250.000. Udah, tapi malam itu, sore itu belum saya beliin koin di harga 150. Pas malamnya saya lihat harganya udah 600. Oke, kata saya kalau waktu itu langsung saya ini, Beli 300. wah berapa kali lipat kan? 100%. Nah akhirnya pas di 600 itu Beli. saya jual Bitcoinnya jadi rupiah kan? Jadi jual, jadi kan bentuknya masih Bitcoin. Iya. Saya jual ke rupiah, Itu dirupiahin dulu apa? dirupiahin dulu, dijual dulu. Jadi Bitcoin saya jual. Dari Bitcoin ada profit gede juga. Nah, Udah di atas 100%. itu masuk pembeli apa? Maksudnya pembeli yang Misalnya naik exchanger-nya ada naik exchanger itu. Enggak, kita nggak main keluar dulu kan? Langsung ada di situ. Di aplikasi aja. berarti Indodax itu sendiri kan? Iya, Berarti. iya, sebenarnya Indodax. Jadi Indodax juga maksudnya gitu. Iya, jadi di dalam Masuk aplikasi saldo lagi lah. Iya, kan ada menu jual beli kan di situ kan. Saya jual Bitcoin saya, laku tuh 2,5 kan. Emang harganya lagi cepet kan, udah langsung terjual. Saya beliin koin di harga 600. Oke. Ya Doge. Saya beliin Doge di harga 600 tuh. Karena yang 100 kan udah jauh ketinggalan saya beli yang 600. Udah malam itu juga saya pantengin tuh. Saya setel di harga 800. Enggak 800, 700 dulu. Begitu saya udah dapat Doge-nya, saya setel di harga 700. Tapi posisi jual berarti Posisi jual 700 kan udah ada lebih 100 perak tuh. kali berapa? Pas gitu, nggak lama udah Nyampe. dijual, udah nyampe. Waduh, Berarti udah begitu dijual masuk si rupiah itu masuk ke akun lagi tadi oh, dekat situ. ke deposit lagi otomatis. DR lagi tuh. Makanya main kripto enaknya begitu, nggak ada Rugi. loss yang jangka waktu teh. Ya. Kalau di trading saham kan ada Ya, tuh. itu. Tadi. Oh. Aku yang binomo, dia lah. Oh, itu mah bukan trading ini itu. Akhirnya berarti kan kita harus nunggu lah ya. Iya. Tapi kalau yang main yang kayak Bang Ames itu kalau kita jualnya misalnya nilainya setelah melewati angka yang kita jual, berarti otomatis poin kita udah ditarik, Ah, rupiah itu udah masuk ke ya, atas. Otomatis itu by otomatis. system. By system. Makanya enak. Makanya kata saya bisa disetel cuma 20% gitu. Kayak jadi strategi apa manajemen keuangannya tuh, manajemennya MM-nya di trading itu kita jangan main di satu koin. Atau kalau main di satu koin tapi separuh-separuh. Ini katanya lagi bagus Prism, Bang. Prism, kata siapa? Masa anjir, banyak Prism berapa lebih parah. Prism itu dulu saya beli 3.000, Sekarang 100. sekarang 100. Ya, iya, maksudnya sekarang kayaknya lebih murah. Oh, Bukan itu, Pak. Waktu dia mah itu mah doktrin orang edisi, guys. Prism, naik Prism, daripada beli Prism. Prism bisa sih. kemarin ada lagi Jadi edisi guys kan mau lari ke Prism ternyata. udah emang udah lepas dari Prism gitu. Masuk ke Prism, lepas dari Edisi. edisi. Ya, dari Edinar. Si Umar kemarin tuh apa ya? Poin apa ya dia? Kemarin yang lagi bagus kalau mau main ini, Bang. Apa sih kemarin itu? Ethereum. Salah satunya Ethereum, tapi bukan Ethereum dia. Dia punya Ethereum juga banyak. Itu kan dia udah ada, ini kalau saat ini udah ada 9 juta, ada kayak gitu. Masih XRP bukan? Kalau XRP juga lagi ini dia lagi sidang. Tuh, kalau sidangnya dia menang, ya itu lulus. beritanya gitu. Beritanya di mana Bang itu ya? Kalau harga pasar koin itu. Market koinnya lah, apa beritanya apa namanya? Newsnya Newsnya kalau di bola kan misalnya bola gitu kan. Oh, di ini CMC. CMC. Coinmarketcap.com. Itu kayak sih itu main-main gitu. Nah, di situ banyak info-info tentang koin tuh, berita-berita. Berarti Doge yang menggiurkan ya. Sekarang udah enggak. udah tinggi harganya. Udah tinggi, udah kelewat kita. Kecuali kalau waktu kemarin masih di harga 30 itu. Perak ya. Kita borong gitu ya. Itu kita borong udah jadi jutawan baru. Lebih banyak. Makanya kadang-kadang ya saya wah ini mah belum rezeki gitu. Coba kalau waktu yang saya koin saya apa yang saya beliin Doge waktu itu, bukan saya beliin Bitcoin kan. Kalau Bitcoin kan naik cuma 2 kali lipat. Kalau waktu Doge kan Lipat-lipat. 10.000% kan berarti. Presentasinya gedean Doge walaupun harga lebih murah ya. Iya. Jadi bukan dari harga ngelihatnya, tapi dari persentase kenaikan Ada kan. komunitasnya nggak Bang? Ada komunitas di Telegram apa gitu. Nah, jadi gini, awalnya saya kan mantapnya dari chatroom ya. Jadi buat saya mandu, saya beli koin apa, saya dari chatroom yang di Indodax. Nah, dari situ kan akhirnya saya kejebak tuh. Yang akhirnya saya rugi banyak, yang tadinya udah untung malah jadi buntung. Terus saya udahan, nah dari yang kedua ini, akhirnya saya mulai lagi tuh dari Doge. Nah, saya nyari di Telegram komunitas Indodax. Oh, banyak ternyata. Dan di situ Lewat apa Bang? Telegram. Telegram. Komunitas Indodax gitu. Komunitas Indodax. Banyak sih. Saya udah ikut 5 akhirnya. Jadi saya pantauin dari situ. Nah, di komunitas yang Telegram ini orangnya baik-baik. Makanya dia emang ngajarin. emang Tanya ngajarin. jawab gitu. Emang ngajarin gitu, bukan sales yang koinnya nyangkut. Nah, dari situ akhirnya
saya ini lagi, belajar lagi di situ. Itu sales poinnya nyangkut maksudnya dapatnya apaan? Si sales itu minta apa gimana? Bukan, jadi gini, Jual. biar harganya tinggi, biar harganya naik. Jadi kayak misalnya gini, kita nyangkut di, kayak saya ini kan nyangkut di Doge, kan saya beli di 1.200. Nah kalau sekarang harganya 1.700, kalau saya jual kan 1.200. ruginya Kalau enggak kalau gitu 1.000 ya jadi rugi 1.200 poin. jadi rugi 200 persennya. Nah makanya saya ngakalinnya supaya harga naik. Nah supaya harga naik harus banyak yang beli. Karena nanti pada saat banyak yang beli nggak punya mekanismenya kayak begitu di trading. Terus si sales itu ngomporin orang-orang suruh beli apa dia? Iya. Apa dia dengan komunitasnya beli? Ya dia ngomporin orang-orang yang ada di chatroom itu, ayo nih, Doge mau pam nih, gitu kan. Ayo nih, beli nih, Doge kita nanti naik nih, gitu kan. Akhirnya orang-orang yang bertanya kan beli. Banyak kan? Nah, tapi ternyata itu duit kok udah naik, malah Turun terus. malah turun terus, gitu. Nah, akhirnya saya belajar di komunitas produk yang bisa dalam. Itu yang ngajarin. Nah, di situ banyak orang yang positif lah. Enggak. Kalau ini tempe apa? Tempe apa? Tempe apa? Atau tempe ya? Baik, itu salah satu ini kayak gigi pay gitu, apa ini untuk bayaran. Nah, tapi apa tempe apa? Bukan poin bukan tadi mas. Mungkin poin, orang poin itu ribuan kok gimana mbak? Kan kita juga bisa bikin poin. Kita bisa bikin poin. Cuman kita mau main di mana nih? Di miningnya apa tradingnya? Aman tradingnya. Nah, kalau trading, kalau cuma ya gitu, resiko tinggi lah. Untung tinggi, resiko tinggi, makanya duitnya harus duit adem yang ada di situ. Jangan duit dapur. Soalnya susah. Nggak bisa diprediksi. Nggak bisa dipastikan nih. Kayak saya kemarin udah dapat 5 kali lipat 500%, sekarang nyangkut. Tapi BNB udah naik lagi nih. Enggak, kamu beli berapa tempe? BNB kemarin saya beli di harga 990. Dan udah 3 juta per tadi. Iya, makanya naiknya tinggi saya. Saya kan, 3 juta berapa? iya, udah naik. Itu saya udah beli yang kedua di harga 4.200. Jadi saya beli di 990 tuh cuma 200.000. Terus naik kan dia jadi 2 juta waktu itu. Naik jadi 2 juta, akhirnya saya beli lagi. Nah di harga 2 juta itu saya beli lagi. Jadi udah beberapa kali beli saya. BNB. Tapi pertanyaannya itu. Berapa saya jual aja. Saya jual jadi rupiah lagi. Maksudnya diuangkan terus beli lagi. Nah, Diuangkan terus beli lagi. saya depositin lagi. Tapi itu juga. Makanya jadi harusnya kalau model gitu kan model tetap untung. Karena kita beli di harga 2 juta nih. Begitu harga di 4 juta kita jual, berarti kan ada lebih kan? Nah, ini lagi yang masih di bawah nih. Nah, harusnya ngintipkan di bawah, tapi karena BNB yang lagi main, kita di BNB lagi. Karena BNB-nya kan mau naik lagi nih. Jadi berarti sampai berapa bang? Hah? Kan suka ada yang prediksi sampai berapa gitu? Nah itu, jadi kayak Doge kan prediksinya sampai 2.000 waktu itu. Kata paketnya itu. Jadi dari harga 800 menuju tuh kan naik 1.000, terus 1.200 gitu kan terus. Nah, diprediksikan malam itu sampai subuh itu nyentuh di angka 2.000. Woi, pada nafsu nih, pada nafsu. Nah, akhirnya pada bulan termasuk saya tuh harga udah di 1.200 tuh dari pucuk. Udah saya beli 1.200. Udah kebeli sama saya, udah jadi Doge-nya saya setting jual di 2.000. Makanya saya tinggal tidur kan. Udah di setting 2.000, udah saya tinggal tidur. Kalau memang nanti harga itu nyentuh 2.000, Kejual. nah kejual, udah dapat untung saya kan. Pas pagi-paginya dilihat, wah, harga nyentuh 1.500 acan. Dari 1.200 naik 1.207. 1.207 tuh pucuknya turun saya beli di 1.200 naik cuma nyampe 1.207. Nah jadi gitu. Makanya gini, kalau emang mau serius di trading berapapun modalnya kita pakai manajemen tadi, jadi jangan kita tadi satu dihabisin. Kalau ini minimal 50% lah, jadi 50% di satu, 50% di satu. Kalau mau main 2 koin ya berarti 50% satu koin, 50% satu koin yang lain gitu. Tapi kalau kita lebih antisipasi tambal sulam. Antisipasi tambal sulam, kalau main semua 100% di situ, Satu koin. begitu itu nyangkut udah kita gigit jari. Kalau kita main di 2 kan yang ini nyangkut ini masih kita bisa mainin gitu. Nah, terus pelajaran kedua setelah saya ini kemarin, jadi harusnya duit kita jangan dipakai semua. Jadi dari saldo deposit kita yang kita pakai itu 50% aja. Nggak tahu, udah habis kali. Dari tadi kan mati otomatis.
Jadi kalau misalnya kita taruhlah punya 200.000 ya. Nah 200.000 itu yang kita pakai buat trading yang 100.000. Yang 100.000-nya jangan dipakai. Nah terus yang dari yang 100.000 yang kita pakai trading main di 50%. Iya, iya. Jadi 50% misalnya mau main di satu koin, berarti beli doge di harga 700 misalnya. Udah tuh beli, nanti buat dijual harga 1.000. Terus yang ini beli lagi doge 7,5, kita jual lagi di harga berapa gitu. Tapi perkiraan ibaratnya berarti kan dari historinya si doge ini kan berarti naik, Bang. Anggaplah 3 atau 4 bulan yang lalu misalnya. Berarti kan posisi sekarang kan masih tetap naik kan? Ya kalau 700. Itu hanya Belanda misalnya gitu. ya, jadi saya punya grup namanya Hold Doge. Jadi orang-orang ini yang mempertahankan doge. Kenapa? Karena di dalam mindset dia, bukan mindset, prediksi mereka yang ada di situ, doge itu akan menuju $1. Iya, iya, iya. Jadi dalam minyan mereka tuh optimis doge itu akan menuju $1 gitu. Ini untuk apa yang merangsang dia untuk biar dia bisa naik tuh biasanya apa Bang kalau itu? Misalnya nih Ya. kalau yang bentuk fisik kan misalnya saham kan bentuk fisik gitu ya. Saham kan misalnya saham investment misalnya yang merangsang kan berarti kan pergerakan si pabriknya misalnya bagus dan sampai naik kan. Nah kalau koin yang merangsang apa ya? Kalau koin, kalau secara globalnya intinya itu Bitcoin. Bitcoin naik semuanya ikut naik. Nah, pada saat Bitcoin naik, yang lain Semuanya ke bawah naik. Begitu Bitcoin turun. Ini informasinya. Bitcoin itu bisa menuju ke angka 4 miliar. Kalau nggak salah Ya. informasi seperti itu. Itu maksudnya itu cuma sekedar prediksi apa emang? Ya, Itu sales market yang apa nih? ya ini. Jadi kan Bitcoin itu ditambang dalam jumlah terbatas. Jadi nanti dia akan habis di tahun 2022 kalau nggak salah ya, atau 2024. Setelah habis berarti naik terus kan gitu. Nah, setelah habis nggak ada lagi penambahan jumlah Bitcoin. Segitu doang. Nah, kalau permintaannya banyak, namanya barang langka, itu pasti harganya akan naik. Permintaannya naik. Makanya berarti akan 4 M. Nah, cuman nggak tahu kapan. Kalau yang tahun ini itu bisa sampai 1 M bisa tembus tahun ini. Nah, kalau 4 M itu Dalam berapa bulan itu udah sampai menyentuh 800. ya, Kemarin kan gitu kan? ya. Nah, kenaikan Bitcoin yang tinggi sekarang itu juga karena orang-orang udah mulai, terutama tokoh loh ya. Kalau orang-orang kayak kita mah kan mungkin suaranya nggak dengar gitu. Tapi tokoh-tokoh dunia itu udah mulai ini ke Bitcoin, akhirnya membuat orang mulai melirik. Nah, ketika orang melirik Bitcoin, maka dicari kan Bitcoin permintaan, begitu banyak permintaan ya harga naik tingkat. Gitu. Globalnya yang mempengaruhi Bitcoin itu ada Bitcoin. Jadi walaupun dia sekarang gitu, tetap ada yang beli ya berarti. Tetap ada yang beli, ada aja itu karena mereka pertama butuh buat transaksi karena ada hal-hal yang hanya bisa ditransaksikan dengan koin itu gitu. Yang kayak dulu waktu namanya tonton itu informasinya itu penyebaran virus ke rumah sakit harus dibuka bayarannya harus pakai Bitcoin itu benar nggak Bang? Saya nggak. Bitcoin itu menyentuh angka yang sekarang dari berapa ribu ke 70 juta sampai 150 juta. Siap lah jadi itu bener. Nggak dengar saya kalau yang berita itu, tapi yang jelas kenapa ini Bitcoin ini bisa populer karena itu ada beberapa hal yang pembayarannya tuh harus dengan itu. Bitcoin. Heeh. Akhirnya mau nyari tuh. Mau nggak mau nyari. Nah begitu mau nggak mau nyari akhirnya kan jadi aset. Nah diperdagangkan asetnya gitu. Nah kita cuman memperdagangkan aset doang, tidak memfungsikan itu sebagai alat pembayaran karena kan nggak boleh di Indonesia. Orang pakai dinar dirham aja ditangkap. Yang Depok ya. Iya, Ditangkap. tangkap lagi di sidang, udah dipenjarain sih, cuman ya itu penjara karena ditangkap bukan divonis. Apalagi ini. Nah terus yang kedua yang naik turunnya itu dari Itu kemarin Doge itu naiknya bisa begitu karena nge-tweet. Kalau Doge saya tahu persis tuh kenapa dia naik tinggi gitu karena si yang orang terkaya dunia tuh yang punya mobil listrik Tesla. Elon ya, Elon Musk. Elon Musk itu dia biasanya nge-tweetnya nggak pernah kripto, nggak pernah koin. Nah ujuk-ujuk dia nge-tweet Doge, padahal cuma tulisan Doge doang gitu, bikin Doge naik loh. Terus akhirnya dia nge-tweet lagi sampai beberapa kali tuh sampai di angka 1.200 itu gara-gara si Elon itu. Nah setelah 1.200 dia nggak nge-tweet lagi, turun terus. Tapi sekarang udah stabil di antara 600, 800, 600, 700, 800, sudah sekitar itu, naik turun di situ lagi tuh. Nggak sampai di 32 lagi. kalau beli bisa itu apa? Misalnya kalau jual kan bisa kita bisa olah jadi misalnya aku punya sekarang harga 700. Kalau jual kan tadi bisa kita patok di harga 900 atau 700 terserah kita. Kalau beli sama nggak? Sama. Bisa penny order bisa. Bisa. Dulu pas harga sampai $10 perak ya. Udah ribuan orang, sekian ribu orang udah 10 perak Doge. Kebayang naik 1.200 kan. Wah. Jadi bisa kayak Bitcoin nih. Bitcoin sekarang kan harga tadi berapa? 700 ya? 700. 700. Kita mau setel di harga 500 misalnya, 500 juta. Nah, kita untung-untungan lah, siapa tahu itu turun sampai 500 juta, kita setel 500 juta gitu. Nah, nanti pada saat angka menyentuh itu ya udah kebeli itu Bitcoin seharga 500 juta. Sendirinya. Tapi persentase itu tadi kita punya uang berapa, persentasenya sih itu 100% ya 100% dari uang kita gitu. Iya, itu mah tergantung.
kita ini nggak usah pakai 100%, bisa kita ketik manual juga bisa. Misalnya kita punya duit 50, punya deposit 50.000, kita cuma mau beliin 12.000 misalnya, udah kita ketik aja 12.000 di Bitcoin. Gitu. 0,000. Kalau doge ya 12.000 dapat berapa doge lah gitu. Tapi kalau Bitcoin mah Kalau nambang kemarin sih ada namanya Suwadi, punya Pak Iwan. Suwadi, kemudian kemarin sih dia main tapi yang main Bitcoin, nambang Bitcoin. Itu seperti apa? Dia nambangnya pernah dapat cuma sekali. Setelah dapat itu setelah dia nambang itu setelah setahun. Setelah setahun dia baru kaya emasnya itu. Jadi dapat 1, sekian Bitcoin. Waktu itu Bitcoin lagi di harga 70 sekian tadi ya. 70 sekian. Terus langsung cairin, dia langsung dibeliin tanah sama rumah. Kalau menambang itu pakai peralatan. Jadi pertama pakai komputernya juga yang super komputer gitu kan. Terus listrik juga harus terjaga, jangan sampai down. Terus koneksi internet karena dia server 24 jam gitu, macam-macam lah. Itu kalau menambang. Ada jam-jamnya katanya, ada jamnya nih nanti, jam trading jam sekian habisnya. Oh, kalau trading beda lagi. Kalau menambang nggak perlu 24 jam kan terus. Kalau menambang nggak perlu trading. Kalau itu pakai istilah kalau di trading pakai robot lah, nambang. Pakai robot. Kalau menambang itu butuh cukup biaya, terus listrik juga tinggi. Makanya nggak sembarangan orang menambang. Kalau yang dulu yang sebelah rumah tuh orang Jember, yang di Bogor akuan ini, Bitcoin 75 juta dia dari gratisan. Oh, gratisan. Dia bilang kalau nambang itu kecil kan namanya. Ini trading biasa aja kita pantau aja naik buy gitu kan ya. Iya itu trading. Lagi turun sell, lagi naik buy gitu turun kita buy juga gitu. 75 juta dijual apa kagak ramah? Si laptopnya dia jual. Oh, tersimpan di situ. Tersimpan emailnya. Oh. 75 juta. Yang bawa orang mana? Finland. Oh. Dia komplain ke Bitcoin ya verifikasi ada dan cocok semua ya kita nggak curiga untuk bukan Anda yang ambil. Iya. Jadi kalau mau menambang itu biayanya SD. Saya baru ngeliat itu kalau kan itu sambil nungguin pada datang buka YouTube menambang Ethereum, tapi butuh biayanya 35 juta. Jadi 35 juta kita setting alat, ya adalah intinya, cuman saya belum ngeklik, baru berapa menit itu udah langsung saya back lagi. Itu 35 juta beli alat ini, nanti kita setting cepat gitu. Nah itu harus 24 jam ya main menambang. Nah tapi ada juga menambang yang sudah di kita bukan pusatnya, kita cuman ini aja apa namanya sebagai affiliate gitu. Yang ikutan si penambangnya ini dia punya inian sendiri, alat mining sendiri. Nah, kita nebeng gitu. Kita bagi dia gitu. Bukan bayar, jadi nitip, kita nitip dana. Bukan, kalau nitip dana jangan. Modelnya model voucher gitu, kayak GG kan sering ngeklik gitu kan, terus ini ngeklik iklan gitu, itu namanya voucher. Yang di voucher ini kita bisa juga, cuman dapatnya kecil-kecil. Saya ngikutin 10 macam voucher, jadi nanti bisa kita withdrawnya tuh ada pilihan, ada yang cuma 2 koin, itu Bitcoin sama Ethereum, ada yang 10 macam koin, Doge juga bisa, Raven bisa, Tron bisa gitu. Nah, Tron apa Tron? TRX. TRX itu. Ya, itu juga bagus. Nah, itu kalau mau menambang bisa. Tron gitu. Cuman kalau begitu kita kudu mau ngelekenin kayak gudang game lah. Tiap-tiap Kayak gitu. Klik juga. Ya itu sama. Jadi kita nanti misalnya kita ngeklik iklan, dapat berapa poin gitu. Kita dikumpulin poinnya. Nah, poin itu bisa kita tukerin ke poin gitu. Itu menambang. Kecil banget. Saya dapat waktu itu berapa hari ngumpulin dapat 1000 poin. Cuman dapat Tron, saya tukerin ke Tron. Tronnya itu masih jalan? 4 Tron. Masih jatuh deh. Masih jalan. Jalan. Berarti sama dong. Memang kosong itu, HP kosong, sengaja saya kosongin. Tanya kamera ini kan, kamera kecil dia. Belum kan? 300 berapa juga usah mahal. Belum ada gitu. Nah jadi itu tadi voucher saya dapat 3 Tron, harga 2.000, kalau dirupiahin. Berapa? Padahal 2 hari itu. Itu kalau mau menambang gitu. Maksimal. Mendingan trading kalau kata saya. Karena kalau trading kita bisa. Kalau mau menambang, kalau mau dilekenin gitu, ditekunin ya bagus. Karena kayak dulu saya pernah menambang yang model gitu, voucher begitu, Doge. Coba waktu itu harga Doge di 32, terus saya kumpulin terus kan, emang dapatnya waktu itu 2.000, 1.000 gitu. Tapi pada saat Doge itu harganya naik, dia naik. Makanya sekarang kalau kayak Tron gitu ya, kalau emang kreditnya Tron mau naik, udah voucher itu aja tuh diterusin. Coba voucher itu, terus nanti ada terkumpul Tronnya, harapannya Tronnya naik ke tinggi, jadi yang dirupiahin, tetap aja di Tron kayak gitu.